Larangan mudik demi memutus mata rantai virus COVID-19 resmi berlaku mulai hari ini. Pengaturan pembatasan transportasi pun diterapkan dengan tidak mengizinkan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi keluar masuk wilayah yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sejumlah titik pemeriksaan untuk memantau arus kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek telah dipersiapkan berkaitan dengan larangan mudik yang resmi diberlakukan mulai hari ini, 24 April. Salah satunya di Jalan Tol Jakarta Cikampek yang sudah melakukan pembatasan sejak Jumat dini hari. Personel dari kepolisian, Dinas Perhubungan dan Jasa Marga diterjunkan untuk memantau pergerakan kendaraan yang melintas di Tol Jakarta Cikampek. Sementara penyekatan dilakukan di 2 titik. Bagi kendaraan yang ke arah Cikampek, penyekatan dilakukan di kilometer 28. Sedangkan ke arah Jakarta berada di Karawang Barat, kilometer 47. Sejak Jumat pagi, sudah banyak kendaraan yang diminta untuk memutar balik karena alasan di luar pekerjaan. Ya, kegiatan larangan mudik ini kan sudah kita mulai sejak tadi malam, sejak pukul 00.00 dan kita sudah cukup banyak memutarbalikkan kendaraan-kendaraan kembali ke Jakarta. Catat sampai dengan tadi pagi, sekitar jam 5 itu sudah 683 kendaraan yang kita putarbalikkan ke Jakarta. Dan kegiatannya terus kita lanjutkan. Tapi sepertinya hari ini memang pagi ini banyak juga kendaraan-kendaraan karyawan yang memang dia bekerja di seputaran Kerawang dan sekitarnya. Nah ini tentu karena ini mereka tidak melaksanakan mudik, kita berikan kelonggaran-kelonggaran. Langsung dikeluarkan di Cikarang Barat, nanti dia keluar tol Cikarang Barat, masuk tol lagi kembali ke arah Jakarta. Aturan larangan mudik diberlakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Almira Sabira, Justinus Agung, TV One mengabarkan. Pemirsa, titik penyekatan larangan mudik tahun 2020. Ini dilakukan di beberapa tempat tentunya, Andro, ya, kalau tidak salah. Larangan mudik ini juga diterapkan di 24 titik yang sudah dilakukan PSBB atau 24 wilayah yang sudah dilakukan PSBB. Nah, ini kita lihat di layar kaca adalah sejumlah titik-titik penyekatan larangan mudik di tahun 2020. Di mana saja, Andro? Ada Jalan Tol Bandara, kemudian Tomang, Kalideres, Pasar Rebo, Jagorawi, Kalimalang, Bypass Bekasi, Cikunir, Bekasi Barat, Cawang, Cakung, Kebonjeruk, Kembangan, dan sejumlah titik lainnya. Bagi Anda yang ingin melintas, untuk saat ini mulai tanggal 24 April sudah tidak bisa lagi kita keluar dari area Jabodetabek maupun masuk, ya. Lalu bagaimana pantauan terkini dari beberapa titik perbatasan di wilayah Jabodetabek sejak larangan mudik diberlakukan mulai hari ini? Ya, kita ada beberapa teman-teman kami, reporter TV One yang saat ini berada di beberapa titik, ada di antaranya di gerbang tol Bitung, kemudian juga di gerbang tol Cikarang, kemudian di terminal Kampung Rambutan, dan juga ada di Merak. Ada Ken Ane, kemudian ada Rizky, kemudian juga ada Siti Marufah, dan juga ada rekan kami Akhir. Pertama kita akan menuju ke Rizky Darmansyah terlebih dahulu. Rizky, sampai saat ini seperti apa situasi di Bitung berkaitan dengan penyekatan pembatasan mudik ini?
Iya, Tisa dan juga pemirsa, di hari pertama pelarangan mudik kami pantau di salah satu penyekatan di Bitung, Tangerang ini pengecekan terus dilakukan oleh petugas dan kami pantau memang situasi arus lalu lintas di sini di titik penyekatan memang sedikit terjadi adanya penumpukan kendaraan, namun ini dikarenakan karena adanya pengecekan satu persatu kendaraan yang melintas di kawasan ini. Kalau kita lihat memang ada 2 jalur yang dibagi oleh petugas di lapangan dari Polri, TNI dan juga Dinas Perhubungan, di mana di jalur yang sebelah kanan yang mengarah dari ke arah kendaraan Jakarta menuju tol Jakarta Tangerang ini bagi kendaraan-kendaraan besar dan juga truk, sedangkan di bagian kiri ini akan dilalui oleh kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan penumpang dan juga kendaraan umum seperti bus antar kota, antar provinsi ataupun bus kota yang memang melintas di kawasan ini. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pengecekan yang dilakukan oleh petugas jika memang masih ada masyarakat ataupun penumpang pengemudi kendaraan yang nekat mudik langsung dikeluarkan ke arah Bitung, kemudian diperintahkan, diarahkan untuk memutar balik kembali ke arah Jakarta. Berdasarkan data yang kami peroleh dari petugas di lapangan di titik penyekatan Bitung ini, Tisa dan juga pemirsa, bahwa sejak pukul 00 hingga sore hari ini sudah ada 577 kendaraan yang ditindak oleh petugas keluar ke arah Bitung kemudian diputar balikan, di mana dari 577 kendaraan tersebut 311 kendaraan ini merupakan kendaraan pribadi ataupun mobil pribadi seperti itu, dan 266 merupakan kendaraan umum ataupun bus. Dan memang hingga saat ini kita tahu periode awal 24 April 2020 hingga 7 Mei penindakan dan juga pendekatan yang akan dilakukan oleh petugas di lapangan ialah bentuknya persuasif, di mana dihentikan terlebih dahulu, kemudian jika memang dicek ini melanggar akan diperintahkan keluar dan memutar balikan kendaraan. Namun nanti di atas tanggal 7 Mei 2020 hingga nanti masa akhir pelarangan mudik untuk kendaraan darat berakhir, nanti akan dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku dan juga telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan tentunya kita akan pantau terus seperti apa nanti penyekatan di titik-titik, salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini di gerbang tol Bitung, karena kita ketahui untuk tadi masih ada sejumlah kendaraan yang diperbolehkan karena memang kendaraan pribadi ini merupakan ataupun dikendarai ataupun dibawa oleh masyarakat yang ingin bekerja ke wilayah Bitung. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Bitung. Kita kembali pada Anda di studio. Rizky Darmansyah melaporkan langsung dari Bitung, Banten. Bagaimana pantauan larangan mudik dari tol Cikarang Barat? Ada Ken Ane. Ken Ane. Ya, Andro, Tisa dan juga pemirsa, kebijakan penyekatan atau pembatasan pergerakan kendaraan ini memang sudah diberlakukan khususnya di tol Jakarta Cikampek yang ada di titik tempat saya mengabarkan saat ini di kilometer 31 sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat pada hari ini tadi 24 April 2020. Hingga saat ini, Andro, Tisa dan pemirsa, memang sejumlah petugas masih terus berjaga di titik pos penyekatan kendaraan yang ada di tol Jakarta Cikampek kilometer 31 untuk melakukan pengecekan kepada kendaraan-kendaraan yang melintas. Ada 2 lajur yang dipersiapkan. Lajur kanan ini diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan kecil ataupun kendaraan-kendaraan pribadi, dan di sebelah kiri atau lajur kiri ini diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan umum, kendaraan-kendaraan besar seperti truk maupun juga bus. Setiap kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek KM 31 ini ditanyakan kemana tujuannya, apa keperluannya, termasuk dicek bagaimana keadaan kendaraan di dalamnya, khususnya kendaraan-kendaraan pribadi. Bagi kendaraan-kendaraan yang kedapatan melanggar peraturan, baik itu larangan PSBB ataupun larangan mudik, seperti tadi sejumlah pelanggaran ditemukan, ada pengendara atau penumpang yang tidak menggunakan masker, kemudian kendaraan yang melebihi kapasitas muatan penumpang, seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya 50% dari kapasitas maksimal kendaraan, dan juga yang keperluannya untuk melakukan perjalanan mudik ini diarahkan untuk memutar balik melalui gerbang tol Cikarang dan juga jalur non-tol. Demikian Andro dan Tisa, sementara dari tol Jakarta Cikampek kilometer 31. Baik, terima kasih Ken Ane, dan selanjutnya kita akan menuju ke Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Ada Muhammad Akhir di sana. Tapi nanti kita akan menuju ke Kampung Rambutan dan juga melihat situasi terkini di Merak usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.